Jadi saya mau tanya dok, menurut dokter sendiri ada apa sih sama COVID ini kok sampai segede gini? Ini dari kacamata dokter. Namanya juga pandemi Pak. Pandemi ya, berarti ini berdasarkan pengalaman sebelumnya beberapa kali pandemi itu kan digagalkan oleh Dokter Siti Fadila. Iya betul. Ya. Dan Dokter Siti Fadila itu udah bicara bahwa yang namanya pandemi dengan nama virus, ya kalau menurut saya sih pandemi yang pandemi virus dengan nama yang dipatenkan itu tujuan akhirnya pasti apa Pak? Vaksin. Yes. Itu kan tujuannya utama. Oke, berarti jualan. Kalau untuk pandemi sendiri atau pandemi yang direncanakan gitu maksudnya ya. Kalau sampai sedetil itu entah saya masuknya ke teori konspirasi apa enggak. Saya enggak sepaham itu sih mengenai teori itu ya. Maksudnya saya tuh nggak kepikiran sampai sejauh itu apakah ini pandemi atau enggak, karena kita kan mikirnya tentu lebih ke penanganan di lapangannya ya. Cuma kalau tadi dokternya kan bilang menemukan virus lalu dinamakan dan dipatenkan. Mohon maaf nih, rata-rata kita di dunia juga begitu. Kayak misalnya di zaman dulu kita ada pandemi cacar, lah kan virusnya ditemukan lalu namanya dipatenkan juga. Terus dulu influenza wabah, itu kan virusnya ditemukan lalu dipatenkan juga. Soalnya kalau tidak ditemukan, tidak dipatenkan, tidak kita identifikasi lah gitu ya, ya itu kan nanti akan susah dibedakan untuk satu dengan yang lain. Apalagi kalau kita mau meneliti lebih dalam lagi. Kalau kita nggak teliti, ya tentu kita nggak bisa dong maksudnya mengetahui sifat dari virus atau bakteri, nggak tahu cara mereka hidupnya, nggak tahu cara mematikan atau mengatasi penyakit tersebut gitu. Jadi kalau sampai ke teori pandeminya itu cara berpikirnya sampai situ saya kurang paham ya. Vaksin ini menurut dokter? Ya, obat dan vaksin. Sekarang gini, alat ini Pak, rapid test, kemudian PCR. Jadi kan kalau kata saya PCR positif ini kan pada yang saya sebut dengan asidosis laktat. Ya. Sementara obat-obat yang dianjurkan ini kontraindikasi berat pada kondisi atau hasil alat yang positif. Jadi alat salah. Ini kita bahas sedikit mengenai asidosis laktat. Biar lebih yakin deh ya, kita nyontek lagi nih. Nanti untuk sumber-sumber yang saya pakai saya masukkan di itu ya, description box ya. Jadi bisa dibaca lagi sama teman-teman biar lebih yakin gitu. Ya. Jadi asidosis merupakan kondisi yang terjadi kalau kadar asam di dalam tubuh atau di dalam darah kita tinggi. Nah, asidosis ini bisa terjadi karena beberapa kondisi. Misalnya karena adanya gangguan metabolik. Gangguan metabolik itu misalnya seperti pada orang diabetes tidak terkontrol gitu ya. Itu karena kadar gula yang terlalu tinggi itu memicu glukosanya itu berubah, hasil akhirnya itu menjadi asam. Kemudian bisa juga karena pernapasan. Kalau pasien datang dengan kondisi napasnya nggak stabil atau misalkan kayak megap-megap, itu kan tentu apa yang masuk ke dalam dengan yang keluar itu nggak seimbang ya. Teorinya kan harusnya kan yang masuk oksigen, yang keluar karbon dioksida. Tapi kalau datangnya dengan posisi megap-megap, nah itu kan tentu oksigen yang masuk dengan karbon dioksida yang keluar itu jadinya terganggu tuh. Nah, karbon dioksida yang terlalu tinggi dalam tubuh itu juga bisa mengganggu keseimbangan asam basa. Kemudian bisa juga karena kita diare, mual muntah, itu juga bisa memicu kondisi asidosis.
atau kita kalau puasa terlalu lama gitu kayak beberapa hari nggak makan nggak minum, itu juga bisa memicu asidosis karena gangguan cadangan energi kita terganggu gitu. Lalu apakah ada hubungannya dengan asidosis laktat dengan obat-obatan yang disebutkan oleh Dr. L ini? Jadi kalau menurut saya obat-obatan yang disebutkan oleh Dr. L itu kan maksudnya yang berhubungan dengan obat pandemi ya. Kalau menurut saya sih tidak berhubungan langsung. Karena apa? Misalnya penggunaan metformin. Metformin ini kan kerjanya dia terutama dalam penanganan kadar gula yang tinggi. Tentu kalau misalkan kita menggunakan metformin agar kadar gula tubuh kita jadi lebih baik, justru akan menghindari asidosis laktat dong, asidosis metabolik gitu. Walaupun memang metformin ini pengolahan metabolismenya kan ada di sekitaran liver ya dan juga ginjal gitu. Disebutkan efek samping dari metformin itu juga bisa misalkan mengganggu liver atau ginjal, tapi obat sekarang udah canggih-canggih sehingga efek samping merusak ginjal atau livernya tuh juga hampir sedikit sekali gitu. Malah kadar gula yang tidak terkontrol lebih merusak ginjal dan liver dibandingkan dengan kita minum obat teratur gitu. Deteksi dianjurkan obat yang salah. Nah, Jadi, makanya bergejala keracunan. Jadi gejala keracunan obat ini, interaksi antar obat, ini yang disebut itu gejala apa? Virus. ya. Jadi itu Ini penjelasannya agak dalam juga nih. Jadi kalau interaksi obat dengan efek samping obat dan gejala virus itu hal yang beda ya teman-teman ya. Kalau kita ngomong interaksi obat, efek samping obat dulu deh. Jadi efek samping obat itu merupakan efek samping yang dihasilkan dari masing-masing obat. Misalnya metformin itu efek sampingnya memicu gula darah jadi turun. Ya otomatis dong, karena kan dia memang obat gula kan. Memang tujuannya memicu gula darah kita turun. Tapi juga bisa memicu misalnya kalau gula darahnya terlalu turun, jadinya kitanya lemes, pusing, mual, muntah. Itu efek samping dari si metformin. Atau misalnya kita minum paracetamol. Paracetamol itu kan efeknya untuk menurunkan demam dan sakit kepala, sakit gigi gitu, yang ringan-ringan. Efek samping dari paracetamol apa? Sebenarnya paracetamol itu efek sampingnya sangat ringan sekali, bahkan dia bisa sampai 8 gram sehari. Kita minumnya atau 16 tablet ya. Tapi kalau kita kebanyakan atau dalam jangka panjang minum paracetamol, efek sampingnya liver kita bisa rusak gitu, ginjal kita bisa rusak. Atau untuk yang alergi dengan paracetamol, tentu bisa muncul efek sampingnya berupa alergi obat. Tapi kalau di alergi ya, kalau enggak mah ya fine-fine aja gitu. Atau misalnya kita minum vitamin C. Minum vitamin C itu kan, vitamin C kita tahu dia sifatnya asam di lambung. Kalau kita minum vitamin C, apalagi misalnya saya nih punya sakit mah, minum vitamin C, efek sampingnya apa? Ya mual, bisa muntah-muntah. Apalagi kalau minumnya sebelum makan gitu. Lalu apa itu interaksi obat? Namanya kan interaksi, hubungan. Jadi interaksi obat merupakan hubungan antara obat satu dengan obat yang lain. Misalnya apa dok? Jadi hubungan ini kan bisa menguntungkan, bisa tidak menguntungkan, atau bisa juga nggak ada hubungannya sama sekali ya. Contohnya vitamin C kita tahu dosisnya asam. Terus misalnya paracetamol atau obat-obat nyeri lainnya seperti misalnya ibuprofen, asam mefenamat, beberapa juga ada yang sifatnya asam di lambung. Misalnya kembali lagi ke saya, vitamin C asam, tambah obat anti nyeri asam gitu ya. Asam tambah asam di dalam perut kita bisa jadi asam banget gitu kan. Nah, kondisi asamnya ini bisa nambah naik tuh.
tentu efek yang ditimbulkan ke tubuh saya, keluhan yang muncul itu bisa jadi lambung saya nggak kuat sehingga memicu saya mual muntah. Atau bisa juga misalnya saya minum vitamin C yang asam, biar nggak mual muntah saya minum antasida deh gitu ya. Antasida itu kan mengurangi asam lambung, jadi saya aman nih minum vitamin C tapi nggak mual muntah. Tapi hubungan antara vitamin C dengan antasida ini, vitamin C-nya jadi kurang aktif karena asamnya itu keburu dinetralkan oleh si antasida ini. Nah, itu yang disebut dengan interaksi obat gitu. Sedangkan kalau dari dokter L cerita, menurut saya lebih dia menceritakan mengenai efek samping obat, bukan interaksi obat. Lalu apakah interaksi obat tersebut memicu tambah sesak, Dok? Kalau untuk pada pasien COVID ya, kita harus tahu lagi mengenai perjalanan dari infeksi. Jadi perjalanan infeksi COVID itu kan mirip kayak virus lain ya, kira-kira sekitar 14 sampai 21 hari. Dimana dari mulai masuk ke tubuh, si virus ini akan mereplika dirinya jadi tambah banyak. Nah, tubuh kita kan melawan dong, berusaha memakan si virus ini. Nah, proses memakan inilah yang kita memerlukan daya tahan tubuh, dimana sisa dari proses pemakanan ini tentu kan ada sisa virus yang mati gitu ya. Nah, sisa-sisa virus yang mati ini biasanya itu yang memunculkan seperti histamin dan reaksi sakit di tubuh, misalnya demam, terus bisa mual muntah, bisa sesak, bisa kerusakan organ, dan lain-lain. Kalau misalnya daya tahan tubuh kita lemah, atau misalnya tubuh kita terlalu sensitif, tentu keluhan ini akan semakin tinggi, sehingga ya muncul demamnya, muncul sesaknya bisa lebih naik lagi. Justru dengan obat-obatan ini dibantu tubuh kita agar virusnya itu tuh nggak terlalu kuat gitu loh teman-teman, sehingga tubuh kita bisa melawan si virus ini, sehingga kita survive, sehingga kita bisa bertahan dan kita bisa sembuh deh gitu bilangnya. Tapi memang tidak semua membutuhkan obat-obatan. Contohnya OTG, kan dia nggak ada gejala, atau misalnya COVID ringan. Ya COVID ringan selama daya tahan tubuhnya kuat, kalau menurut saya sih dengan obat batuk pilek, vitamin juga udah cukup sih, istirahat aja dan isoman ya gitu. Kalau seandainya misalnya terjadi alergi dengan obat-obatan, kalau misalkan alergi ya alergi obat itu bisa bahaya memang. Misalnya contohnya jadi bentol-bentol, jadi doer mulutnya atau matanya jadi bengkak, atau sampai memicu sesak nafas. Tapi kalau karena alergi gitu, nyatanya di lapangan penggunaan obat-obatan dan terapi obat COVID ini justru sangat membantu sekali dalam mengurangi keluhan dan mengurangi kasus kematian gitu. Kalau yang untuk kasus COVID sedang dan berat, kalau nggak dikasih obat-obatan terapi seperti ini, mungkin perburukannya lebih cepat daripada kita biarin begitu aja gitu ya. Jadi kalau dibilang interaksi 6 obat itu memicu kematian di rumah sakit, ya enggak juga ya. Kalau misalnya teman-teman nih ada kenal yang lansia di sekeliling teman-teman, atau ada yang berobat rutin gitu udah bertahun-tahun, punya kencing manis atau punya gangguan jantung, coba tanya deh. Beliau-beliau itu pasti minum obatnya bisa lebih dari 6. Bahkan ada pasien saya yang minum obatnya bisa sampai 20 butir sehari, dan mereka tetap survive. Karena apa? Karena obat-obatan tersebut justru malah membantu tubuh dan organ mereka bekerja lebih baik, sehingga malah mereka bertahan hidup dan kualitas hidupnya lebih oke. Lanjut nih. Kemarin saya sempat gembas ngelihat dokter waktu mau jelasin orang mati di rumah sakit itu karena interaksi antar obat ya.
Jadi Jadi, sebenarnya jadi sebenarnya gini, interaksi antar obat. Jadi semua kematian di rumah sakit sejak zaman dahulu kala sampai sekarang COVID ini karena interaksi antar obat, bukan karena penyakitnya. Nah ini membuka kedok pengobatan berpuluh tahun, bukan hanya masalah pada saat pandemi ini ya, interaksi. Karena kalau saya kan melihatnya berdasarkan dari jumlah obat yang diberikan, kemudian interaksi antara satu dengan yang lain. Karena gini Pak, di rumah sakit ini semua keluhan ditangani oleh masing-masing spesialis. Misalnya Bapak masuk dengan kondisi sesak napas misalnya. Kalau Dokter L bilangnya tadi kan melihatnya dari jumlah obat dan interaksi antar obatnya. Mungkin boleh bisa dijabarkan lagi tuh dok, istilahnya apakah memang benar interaksinya sampai sehebat itu gitu. Karena jujur aja ya, pasien meninggal di rumah sakit itu kalau yang saya lihat sendiri malah memang dari kondisinya. Misalnya datangnya dengan kecelakaan berat, pendarahan otak hebat, itu ya memang kemungkinan meninggalnya juga tinggi ya. Jadi dioperasi, dikasih obat, tanpa dikasih obat pun kemungkinan meninggalnya juga tinggi. Atau misalnya pasien dengan gangguan jantung datang dengan sesak hebat, nyeri dada, ternyata hasil pemeriksaannya jantungnya istilahnya tuh udah nggak bisa berfungsi dengan baik gitu ya. Beberapa bisa kita berikan obat-obatan untuk membantu kerja jantungnya. Ada yang mungkin perlu kita kasih kejut listrik untuk membantu agar aktivitas jantungnya kembali normal gitu. Jadi kalau semua yang meninggal di rumah sakit karena obat, enggak banyak juga kok pasien yang di rumah sakit dikasih obat sembuh. Jadi kalau menurut saya menyebutkan semua pasien meninggal di rumah sakit karena interaksi obat, rasanya sih harus diperhatikan lagi ya, harus kita lihat lagi kasus demi kasus ya, nggak bisa langsung jebret semua yang meninggal tuh karena interaksi obat. Terus kemudian mengeluh sakit perut, nanti dikonsulnya ke siapa gitu. Jadi beberapa spesialis itu menangani dan masing-masing memberikan obat tanpa melihat obat yang lain masing-masing. Jadi obatnya kalau dihitung itu Pak, udah lebih dari 6 macam apa namanya. Iya. Kalau sampai masuk ICU. Iya, berarti keracunan obat sebenarnya. Keracunan obat sebetulnya. Nah ini menarik juga nih, Dokter L kan bilang kalau kita sakit kepala rujuknya ke spesialis saraf, sakit perut ke dokter penyakit dalam, obatnya si spesialis saraf ngasih, spesialis perut penyakit dalam nanti ngasih tanpa melihat obat satu sama lain. Kalau menurut saya enggak juga ya, karena kan di kedokteran itu kita belajar mengenai holistic care atau pengobatan secara menyeluruh. Jadi biasanya pun walau rujuknya ke berbagai spesialis, harusnya mereka pribadi juga melihat obat satu dengan yang lain, apakah misalnya bentrok atau enggak, atau misalnya udah dikasih apa belum sama dokter yang satu. Umumnya sih begitu, jadi enggak berseberangan atau bertabrakan gitu. Dan untuk kasus ICU tidak semerta-merta karena keracunan obat gitu. Kayak tadi saya balik lagi, misalnya kecelakaan, kasus kecelakaan berat gitu ya, ada pendarahan otak, pasiennya nggak sadar, belum diapa-apain juga otomatis pasti masuknya ke ICU kan, nggak mungkin ke ruang biasa dong gitu. Atau misalnya pasien gula darahnya tinggi banget gitu, terus pasiennya sampai pingsan. Nah itu kan kemungkinan besar juga perawatannya di ICU, nggak bisa di ruang rawat biasa karena kan peralatannya nggak komplit. Atau misalnya ibu hamil dengan kejang-kejang, itu juga umumnya bisa di ICU karena kalau ibu hamil kejang itu bisa henti napas, henti jantung. Perawatan paling tepatnya ya biasanya sih di ICU gitu, karena perawatnya lebih banyak, dokternya standby juga 24 jam,
peralatan untuk bantu napas, bantu jantungnya juga paling komplit di situ. Gitu. Lanjut ya, dikit lagi. Ya inilah membuka aib pengobatan berpuluh tahun yang terjadi di rumah sakit. Kenapa orang jadi parah? Kenapa kemudian orang masuk ICU? Oke, Dan ini semua berarti saya bisa buktikan. Oke. Itu Pak. Terus kemudian stop semua obat-obat antivirus, sitromisin, antibiotik, karena yang namanya imunitas itu hanya perlu nutrisi yang baik, terus kemudian vitamin-vitamin. Semakin banyak obat yang diberikan, gejala makin berat. iya. Kalau imunitas tubuh itu dari nutrisi dan vitamin itu saya memang setuju, dimana memang daya tahan tubuh kita itu bergantung sekali kepada apa yang kita makan, pola pikir kita, jangan stres, terus tidur yang cukup, olahraga yang baik. Tapi kalau kita lagi sakit, enggak semuanya bisa hanya dengan imunitas aja gitu. Kembali lagi ya ke derajat penyakitnya. Kalau ringan atau tanpa gejala, mungkin dengan meningkatkan imunitas aja cukup. Tapi kalau udah sampai gejalanya berat gitu, cuma mengandalkan imunitas aja kan nggak cukup. Malah apa ya, kadang berpikirnya tuh jangan dilihat karena obat gejalanya jadi berat. Padahal sebenarnya sebelum obat pun gejalanya udah berat gitu. Justru obat ini kan kita berikan merupakan suatu upaya agar mengurangi gejala sehingga bisa menyelamatkan nyawa. Masuk akal nggak? Iya. Ayo guys, bantu share video ini sampai ke Pak Anies Baswedan mudah-mudahan. Nah, kira-kira sih pembahasan saya itu ya dari video ini. Sebenarnya masih ada banyak lagi mengenai postingan-postingan beliau gitu yang bisa kita bahas, bisa kita ulik lebih jauh lagi. Tapi kepanjangan guys. Ini sekian dulu videonya. Moga-moga sih bisa menjadi informasi tambahan ya buat kita semua untuk menjadi pembelajaran mengenai kebenaran dari suatu informasi apa enggak. Jadi bagi teman-teman dan juga bagi saya pribadi, kejadian ini merupakan hal yang penting sekali gitu. Jadi sebagai penyadar kita juga untuk lebih kritis terhadap sesuatu. Kalau terima informasi atau melihat sesuatu tuh kalau bisa kita cari dulu kebenarannya, jangan kita telan mentah-mentah. Lalu berpendapatlah dengan lebih baik, lebih bijak. Serta untuk masa-masa pandemi seperti ini, perketat lagi menggunakan masker, kalau bisa maskernya double, lalu mencuci tangan dengan air sabun, lakukan dengan gerakan 6 langkah, menggunakan hand sanitizer jika diperlukan, menjaga jarak yang aman sekitar 2 meter ya. Dan memang kalau paling baiknya di rumah aja gitu. Semoga kita semua selalu sehat dan pandemi bisa segera teratasi. Terima kasih sudah menonton, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai berjumpa lagi di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.